Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Prawira. Di sini saya akan mempresentasikan sistem proteksi tenaga listrik bab 5 dan bab 7. Pertama, saya akan mempresentasikan bab 5 tentang relay jarak. Prinsip-prinsip dan kinerja relay jarak. Prinsip dasar pengukuran proteksi jarak adalah dengan membandingkan hasil pengukuran besar tegangan dengan arus yang mengalir pada saluran tersebut. Kinerja relay jarak dapat diukur dari tingkat akurasi, capaian, dan waktu kerja relay. Sedangkan akurasi capaian adalah perbandingan nilai aktual capaian dalam ohm dengan nilai setelan impedansi relay yang dinyatakan dalam ohm. Pembahasan berikutnya yaitu pengaruh rasio impedansi sumber dan saluran. Untuk melihat pengaruh rasio impedansi sebagaimana dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. VR sama dengan IR kali ZL, di mana IR sama dengan V per ZS ditambah ZL, sehingga VR sama dengan ZL per ZS ditambah ZL. Dari persamaan dapat diperhatikan pengaruh perbandingan impedansi sumber dengan impedansi saluran ZS per ZL. Pembahasan berikutnya yaitu zona proteksi. Prinsip dasar proteksi jarak didasarkan atas karakteristik pengukuran jarak gangguan yang bisa disetel atas lebih dari satu zona proteksi, yaitu pertama daerah proteksi relay, jarak yang paling penting dan kritis dibanding zona proteksi yang lain. Zona kedua yaitu daerah proteksi relay mulai ujung akhir proteksi zona 1 hingga saluran yang tidak tercakup termasuk sebagian saluran berikutnya. Zona ketiga yaitu proteksi cadangan yang dapat disetel sebagai proteksi cadangan terhadap kemungkinan kegagalan elemen proteksi zona 1 dan zona kedua. Zona keempat yaitu proteksi yang masih dibuat sebagai proteksi cadangan terhadap busbar lokal, yaitu dengan menerapkan setelan capaian terbalik pada level 25% dari capaian zona pertama. Jenis-jenis relay. Jenis-jenis relay ada 11 macam, yaitu relay perbandingan amplitudo dan perbandingan fasa, relay impedansi, relay jarak reaktansi, relay jarak mo, relay mo polarisasi sendiri, relay jarak offset mo, relay mo polarisasi silang penuh, karakteristik polarisasi silang parsial relay mo, relay jarak kuadrilateral, blocking ayunan daya, dan karakteristik lainnya. Pembahasan berikutnya yaitu konstruksi relay jarak. Faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi relay yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sebuah relay jarak. Pertama, kondisi gangguan di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga relay tidak dapat menentukan letak gangguan. Kedua, terdapatnya berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan atau loop fault impedance yang harus diukur. Ketiga, adanya berbagai jenis gangguan. Keempat, bervariasinya besar tahanan gangguan. Kelima, kesimetrian impedansi saluran di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Keenam, konfigurasi saluran transmisi. Pembahasan berikutnya yaitu persoalan-persoalan aplikasi relay jarak. Persoalan pertama, impedansi gangguan fasa, kemudian impedansi gangguan tanah, tegangan minimum pada terminal relay, panjang saluran, capaian rendah, capaian lebih, blocking ayunan daya, dan kehilangan sinyal trafo tegangan. Kemudian saya akan mempresentasikan bab 7
tentang proteksi pada saluran kompleks. Secara umum, proteksi saluran kompleks boleh dikatakan tidak sesederhana sistem proteksi saluran tunggal yang hanya menghubungkan dua gardu. Pada berbagai utilitas, terdapat juga saluran transmisi paralel yang terhubung secara lebih kompleks. Pembahasan berikutnya saluran paralel. Beberapa aspek dan pertimbangan yang perlu diperhatikan bila berhadapan dengan saluran paralel, khususnya saluran banyak terminal, akan dibahas pada bagian-bagian berikut ini. Pertama, sistem unit proteksi. Pengaruh kopling bersama saluran paralel pada sistem proteksi yang hanya berdasarkan arus sebagaimana pada sistem unit proteksi diferensial secara praktis dapat diabaikan sehingga setelan relay dapat dilakukan secara bebas tanpa memerlukan kompensasi secara khusus. Kedua, proteksi jarak. Beberapa permasalahan aplikasi penerapan skema relay jarak seperti gejala arus balik dan capaian rendah pada saluran paralel. Pembahasan berikutnya yaitu skema unit proteksi saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah transmisi yang mempunyai 3 atau lebih terminal, di mana masing-masing terminal bisa terhubung dengan beban, pembangkit atau kombinasi beban dan pembangkit. Berikut ini beberapa masalah spesifik yang mungkin ditemukan pada sistem proteksi saluran-saluran banyak terminal. Pertama itu skema kabel pilot, kedua skema tegangan balance translay, ketiga skema perbandingan fasa dengan power line carrier, keempat skema diferensial dengan serat optik. Pembahasan berikutnya, relay jarak pada saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang terhubung dengan lebih dari 2 gardu, seperti saluran transmisi yang di tengah-tengahnya dipasangi cabang T. Berikut adalah beberapa keadaan yang perlu diperhatikan dalam aplikasi relay proteksi, khususnya pada saluran banyak terminal seperti berikut ini. Pertama, impedansi rel, dilihat relay jarak. Kedua, pengaruh beban sebelum gangguan. Ketiga, pengaruh arus gangguan yang mengalir keluar dari satu gardu. Pembahasan berikutnya, skema proteksi jarak saluran banyak gardu. Skema proteksi jarak seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pada jaringan lurus tanpa pencabangan, boleh juga digunakan untuk proteksi jaringan T. Namun demikian, penerapannya lebih terbatas dalam beberapa faktor, tergantung dari kondisi dan konfigurasi saluran. Penerapan skema blocking pada jaringan T berbeda dengan skema transfer trip, seperti yang disebutkan berikut. Pertama, skema transfer trip capaian rendah. Kedua, skema transfer trip capaian lebih. Ketiga, skema blocking. Keempat, pertimbangan kanal signaling. Kelima, skema blocking perbandingan arah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.